Siapapun yang meninggikan dirinya di hadapan Allah, ia akan jatuh dalam kerendahan. Dan siapa yang merendah di hadapan Allah, dia sebenarnya fauqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puja, puji dan syukur ya semoga selalu dapat kita panjatkan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahi kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah pun mengiringi berbagai nikmat yang diberikannya kepada kita dengan hidayah dan taufiknya untuk memanfaatkan berbagai nikmat itu sesuai dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ya semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap keturunan bahkan umat beliau kapanpun dan dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para guru, para alim ulama, yang terhormat pula para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan tentu yang sama-sama kita cintai ya Ketua DKM kita Pak Haji Edi Mustafa beserta segenap jajarannya dan seluruh hadirin hadirat yang semoga kita semua ya senantiasa Allah tetapkan dalam naungan ampunan, kasih sayang dan ridhonya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ya kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ya usaha wajib kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan istilah fardu ya. Fardu dan wajib sama-sama wajib, tapi fardu itu wajibnya lebih tinggi, lebih utama, fardu ya. Lebih kuat penegasan kewajibannya. Alhamdulillah pada pagi ini kita sampai pada bagian sujud ya. Sebagai bagian dari pembahasan tips salat khusyuk ya. Dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa tahwiya ila sujudi wa huwa a'la darajatil istiqanati. Kemudian ya setelah i'tidal ya pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada bagian i'tidal. Selanjutnya tahwiya ila sujud ya engkau turun menuju sujud wa huwa a'la darajatil istiqanati, dan sujud adalah derajat tertinggi dari kehinaan diri, dari perasaan hina
ya. Perasaan hina tapi derajat tertinggi gitu ya. Ini kan agak aneh nih kalau dari tekstualnya. Derajat tertinggi perasaan hina, itu perasaan hina tapi derajatnya tertinggi, ya, gitu. Karena di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, siapa yang lebih merendah, justru itulah yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan dalam salah satu ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, ya. Nyamuk. Jadi Allah membuat nyamuk sebagai perumpamaan, salah satu perumpamaan betapa maha kuasanya Allah. Tapi perumpamaan dari betapa besarnya kuasa Allah, Allah buat perumpamaannya kecil, nyamuk, dan Allah tidak malu gitu untuk membuat perumpamaan yang kecil, ya, sebagai tanda kekuasaan Allah yang maha besar, ya. Karena justru, ya, kecilnya nyamuk itu menunjukkan betapa hebatnya ilmu dan kuasa Allah. Binatang sekecil itu gitu. Dari sisi manfaatnya saja, nyamuk ini buat manusia luar biasa, ya. Oh, kan ada juga bahayanya, DBD gitu, malaria misalnya. Itu kan sebenarnya akibat perilaku manusia sendiri, katakanlah yang kurang menjaga lingkungan, iya kan? Dan itu sudah jelas gitu. Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa kerusakan di muka bumi ini terjadi karena perbuatan manusia, gitu, ya. Nah, tetapi manfaat yang dirasakan oleh manusia melalui nyamuk ini jauh lebih besar. Betapa banyak orang yang dapat rezeki lewat nyamuk, ya. Rata-rata setiap kita setiap malam itu menggunakan obat nyamuk. Itu kan berapa orang dapat rezeki dari situ, dari obat nyamuk, ya. Baik obat nyamuk oles, obat nyamuk bakar, obat nyamuk listrik, sebagainya, macam-macam. Ada yang jualan pohon anti nyamuk, gitu, ya, yang aroma daunnya itu mengusirnya nyamuk. Itu berapa? Pabrik obat nyamuk itu besar kan? Berapa karyawan yang dapat rezeki lewat situ? Berapa keluarga, berapa istri, berapa anak yang dapat rezeki lewat sebabnya nyamuk, gitu, ya. Gitu juga kalau kita lihat tubuh nyamuk itu sendiri kan luar biasa, gitu, dengan tubuh sekecil itu tapi kecanggihannya luar biasa. Nah, dalam ayat tadi, ya, yang saya kutip itu lanjutannya adalah fama fauqaha. Fama fauqaha. Jadi sungguhnya Allah tidak malu, ya, untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk, fama fauqaha, bahkan yang lebih rendah daripada itu. Padahal teks ayatnya fauqo, ya. Coba nih saya tanya sama Iqbal santri, fauqo itu artinya apa? Di atas. Fauqo itu artinya di atas. Ini jawaban yang absah nih, jawaban dari santri yang belajar bertahun-tahun ya, di pesantren. Siapapun yang belajar bahasa Arab tahu fauqo itu dalam bahasa Indonesia artinya
di atas. Tetapi kenapa kok terjemahnya bahkan yang lebih rendah? Kan di atas. Kok bukan bahkan yang lebih tinggi dari nyamuk gitu? Enggak. Tapi itu maksudnya bahkan yang lebih rendah dari nyamuk. Kenapa? Karena siapapun yang meninggikan dirinya di hadapan Allah, ia akan jatuh dalam kerendahan. Dan siapa yang merendah di hadapan Allah, dia sebenarnya fauqa, dia naik ke atas. Gitu. Jadi dari teks ayat Al-Quran saja itu sudah mengandung hikmah yang begitu besar. Dari kata fauqa yang secara harfiah artinya di atas, itu mengajarkan ketawaduan bagi kita di hadapan Allah. Jadi yang merasa tinggi di hadapan Allah, dia merasa fauqa, merasa ada di atas, dia sebenarnya lebih rendah. Dan siapa yang merasa rendah ya, justru dialah yang ditinggikan oleh Allah. Dialah yang Allah angkat ya ke derajat-derajat yang ada di atas. Nah, itu ya. Nah, sujud adalah bentuk penghinaan diri kita, dalam arti kita merasa hina dalam derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena sujud sudah mentok kita. Mentok, merendahkan ya. Di sini disebutkan ya, merendahkan ya, menempatkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu wajah dan kepala ya, pada tempat yang sesuatu yang paling hina, yaitu tanah ya. Dan itu sampai mentok kan. Wa in amkanaka, dan jika memungkinkan bagimu, alla taj'ala bainahuma hailan, untuk tidak ya menjadikan sesuatu ya sebagai penghalang antara kepala kita dan tanah ya, faf'al ya, lakukanlah gitu. Fa innahu ajlabu lil khusyu'i wa dallu 'ala dzulli, karena itu lebih menarik bagi kehusyuan, artinya lebih mudah untuk khusyuk, menghayati kehusyuan, dan lebih menunjukkan kehinaan diri kita. Wa idza wada'ta nafsaka mawdi'a dzulli, dan ketika engkau meletakkan dirimu pada tempat kehinaan, fa'lam, ketahuilah, annaka wada'taha mawdi'aha, sungguhnya engkau hanya menempatkan dirimu pada tempatnya. Gitu. Jadi saat kita bertawadu ya, merendahkan hati dan merendahkan diri kita, itu sebenarnya kita bukan lagi merendah gitu. Kenapa? Merendah itu kan berarti turun dari atas ke bawah. Sebenarnya itu kita bukan lagi merendah, tapi memang kita sedang kembali ke tempat kita. Kita sedang menempatkan diri kita pada tempat aslinya. Tempat asli diri kita apa? Hina, kehinaan. Ya. Saat kita lahir deh, lihat gimana kondisi kita, keadaan kita saat kita lahir. Punya apa? Aurat kita gimana saat kita lahir? Dilihat oleh siapapun yang ada di situ. Nutup auratnya kita tidak bisa. Bicara tidak bisa. Gitu. Misalnya cuma nangis. Gitu. Nangis gitu, minta tolong. Ya, itu kehinaan. Bahan penciptaan tubuh kita pun dari air mani ya. Itu yang rata-rata orang merasa jijik gitu.
Waradatal far'a ila aslihi, ya, dan ketika engkau bersujud, ya, menghinakan diri, engkau sebenarnya hanya mengembalikan, ya, cabang kepada asalnya, arti mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Wa annaka minat turabi khuliqta, dan engkau pun diciptakan dari tanah. Wa ilaihi ta'udu, dan akan kembali ke tanah. Ini raganya, ya, raga kita. Fa inda hadza jaddid ala qalbika 'azamatallahi. Saat dalam keadaan ini, ya, sujud, ya, dengan penghayatan seperti tadi, ya, perbaruilah keagungan Allah dalam kalbumu dan katakanlah waqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan maha terpuji dia. Wa akidhu bitakrar atau bitikrar, boleh tikrar, boleh takrar, ya, perkuatlah, ya, pertegaslah itu dengan pengulangan, ya, artinya 3 kali, ya. Fa innal karratal wahidah dha'ifatul athar, karena kalau cuma sekali, ya, efeknya lemah. Fa idza raqqa wa zahara dzalika faltusaddiq raja'aka fi rahmatillah, ya. Nah, selanjutnya, ya, tuluskanlah harapanmu, ya, dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna rahmatahu tusari'u ila dha'fi wadzulli la ila takabburi wal batari. Karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, cepat, ya, menghampiri kelemahan dan kehinaan, gitu. Bukan kepada kesombongan dan kedurjanaan, ya. Farfa' ra'saka mukabbiran, ya, lalu angkatlah kepalamu, ya, seraya bertakbir, ya, saat selesai sujud ini, wasailan, dan sambil meminta hajataka, hajatmu, wa qailan, serta sambil membaca rabbighfir warham, atau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang panjangnya, ya. Nah, ini doa, ya, dalam duduk di antara 2 sujud. Summa akidit tawadu'a bitakrar, kemudian perkuatlah ketawaduan dengan mengulang doa itu, ya. Fa'ud ila sujudi tsaniyan kadzalika, lalu kembalilah sujud untuk kedua kalinya seperti itu juga. Nah, ini, ya, 2 kali sujud dan duduk di antara 2 sujud, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara, ya. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memenuhi, melimpahi, ya, diri kita dengan maghfirahnya, rahmatnya, ridhonya, dan inayahnya dari dunia hingga akhirat. Begitu juga untuk segenap keluarga dan keturunan kita dan semua saudara-saudara seiman dan seagama kita, ya, dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اعف عنا كريم واغفر لنا يا غفور ارحمنا
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.